Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 3C Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala Khao Chi-on, Wat Yanna Sangwararam Chonburi oleh Pra Ajahn Sucat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Pili Siana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Sucat Abhijato, copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchart.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/Dhamma1415 Indonesia. Pada part 3C ini, saya akan menyelesaikan membaca bagian 3 Umat Awam asal Singapura dan Malaysia 14 November 2014 dengan menyelesaikan membaca bagian Tanya Jawab. Umat awam. Jika kami mau bermeditasi, dapatkah kami datang ke sini dan bermeditasi? Tan Ajahn. Kami memiliki tempat untuk perempuan, tetapi kamu harus melakukan pemesanan, yang mana antriannya cukup panjang. Saya pikir waktu antriannya sekitar beberapa bulan untuk saat ini. Tempatnya adalah seperti sebuah kuti yang tidak jauh dari sini, di area yang sama, dan kamu dapat tinggal selama 7 hari setiap kalinya. Ini tempat di mana kamu datang dan melakukan meditasimu sendiri. Tidak ada meditasi duduk berkelompok. Tidak ada apa-apa. Kamu seharusnya mengasingkan dirimu dan berdiam di tempatmu. Kamu dapat memesan makanan. Akan ada seorang juru masak yang akan memasakkan dan mengantarkan makanan untukmu. Kamu makan sekali sehari. Atau jika kamu suka, kamu dapat berpuasa. Banyak orang datang ke sini dan berpuasa. Mereka suka berpuasa, karena itu akan menyelesaikan masalah terkait rintangan. Jika kamu makan, terkadang kamu merasa mengantuk. Tetapi jika kamu berpuasa, kamu merasa siaga. Jadi, banyak orang suka berpuasa ketika mereka datang ke sini untuk bermeditasi.
umat awam. Bagaimana dengan tempat untuk umat awam pria? Tan Ajahn. Kita memiliki beberapa panggung dengan sebuah jalur untuk meditasi jalan di dalam hutan di sini. Fasilitas yang sangat sederhana. Tidak ada air ledeng, tidak ada listrik. Kamu harus membawa peralatan tidurmu sendiri seperti jaring nyamuk dan sebagainya. Dan kami hanya mau orang-orang untuk datang sendirian. Karena jika mereka datang bersama-sama, mereka cenderung mengacaukan meditasi. Jika dia mau, dia dapat berbicara dengan para biku yang akan turun ke sini setelah pukul 4 sore. Umat awam. Jika saya memiliki pemikiran-pemikiran buruk yang bertentangan dengan aturan-aturan moralitas, dan saya tidak melakukannya, apa yang seharusnya saya lakukan dengan pemikiran-pemikiran itu? Apakah saya mengajari pikiran bahwa ini bukanlah saya? Tan Ajahn. Jika kamu masih belum melakukan perbuatan sama sekali, kamu belum melakukan kesalahan sama sekali. Kamu dapat menggunakan mantra untuk menghentikan pemikiran itu. Ketika kamu mulai berpikir tentang hal-hal buruk, kamu terus mengulang mantra Buddho, Buddho, Buddho. Pada akhirnya, pemikiran buruk tersebut akan kehilangan kekuatannya. Kamu tidak harus memberitahu pikiran bahwa itu bukanlah kamu, karena pikiran itu toh tidak akan mendengarkanmu. Jika kamu terus berbicara dengannya, pemikiran itu akan berdebat denganmu. Lebih baik menggunakan sebuah mantra dan melupakan pemikiran itu. Cukup Buddho, 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 dan akhirnya pemikiran itu akan lenyap. Umat awam. Khotbah hari ini adalah yang terbaik yang saya pernah dengarkan. Khotbahnya sangatlah jelas dan mudah dipahami. Saya memiliki meditasi duduk yang lebih baik setelah Tan Ajahn mengajari kami bagaimana cara bermeditasi dan menggunakan perapalan mantra secara mental. Dan saya menggunakan arahang. Tan Ajahn. Kamu dapat menggunakan apapun. Kamu memerlukan sesuatu untuk mengendalikan pemikiran-pemikiranmu. Kamu harus terus melakukannya, membuatnya terus-menerus. Mantra itu seperti sebuah rem untuk menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Karena biasanya kamu tidak pernah menghentikan pikiranmu agar tidak berpikir. Namun, pikiranmu tidak akan berkumpul menjadi satu dan menjadi diam secara total sampai kamu duduk. Kamu harus duduk. Tubuhmu harus diam dahulu sebelum pikiranmu dapat menjadi diam, karena pikiranlah yang mengarahkan tubuh. Selama pikiran masih harus mengarahkan tubuh, pikiran tidak dapat diam. Ketika tubuh diam, maka pikiran dapat membiarkan tubuh sendirian, dan pikiran itu sendiri dapat menjadi diam secara total. Ketika kamu telah mencapai itu, kamu telah mencapai kedamaian maksimal dari pikiran, kebahagiaan maksimal. Kamu harus mencobanya. Itu bukanlah sesuatu yang kamu dapat lakukan dalam semalam. Bagi beberapa orang, itu memakan waktu tahunan, bukan sekedar harian. Namun, setidaknya kamu dapat sedikit merasakannya. Jadi,
inilah arah yang benar. Inilah tempat yang kamu mau datangi. Tetapi entah bagaimana, kamu hanya belum dapat sampai di tempat itu. Ketika kamu bermeditasi, kamu mau sendirian agar kamu dapat berkonsentrasi pada objek meditasimu dan tidak membiarkan pikiran mengembara. Kamu dapat bermeditasi di rumah. Kamu tidak harus datang ke wihara, karena terkadang wihara tidak sesunyi rumahmu sendiri. Di wihara, kamu mungkin menemukan beberapa orang lain yang datang di tingkat pemula. Jadi, orang-orang ini harus mengikuti meditasi kelompok atau chanting kelompok. Dan itu mungkin tidak kondusif bagi seorang meditator tingkat lanjut. Jika kamu berada di tingkat lanjut, kamu harus sendirian. Itulah alasan mengapa saya meminta rumah-rumah ini dibangun untuk meditator-meditator tingkat lanjut yang mau sendirian dan berkonsentrasi pada praktek mereka. Mereka tidak harus pergi untuk chanting kelompok atau meditasi kelompok. Umat awam. Menurut ajaran Tan Ajahn hari ini, seseorang dapat mencapai nibbana jika seseorang mencobanya. Tan Ajahn, ya, jika kamu berpraktek. Itu bukan karena apakah kamu seorang pria atau seorang wanita, atau apakah kamu seorang biku atau bukan seorang biku. Itu tidaklah penting. Jika kamu mempraktekkan jalan mulia beruas 8, kamu dapat menjadi seorang arahat. Itulah sebab dan akibat. Jika kamu memiliki ini, kamu akan mendapatkan ini. Jika kamu tidak memiliki ini, kamu tidak mendapatkan ini. Itu saja. Kebanyakan orang tidak memiliki ini, sehingga mereka tidak mendapatkan ini. Bagi orang-orang yang memiliki ini, mereka mendapatkan ini. Seperti para guru yang kita berikan penghormatan. Mereka memiliki jalan mulia beruas 8, sehingga mereka menjadi arahat. Sesederhana itu. Tidak ada hal yang mencegahmu menjadi seorang arahat, kecuali perbuatan dan sikapmu sendiri. Jika kamu berpikir bahwa kamu tidak dapat menjadi seorang arahat, kamu sudah mencegah dirimu sendiri untuk menjadi seorang arahat. Namun, jika kamu berpikir bahwa apabila orang lain dapat melakukannya, kamu juga dapat melakukannya, maka kamu akan menjadi arahat pada akhirnya. Karena kita semua sama, tidak ada perbedaan. Umat awam. Ajaran Tan Ajahn adalah dalam bahasa Inggris sederhana dan mudah dipahami. Terkadang, beberapa guru mengajar dalam bahasa Pali yang sulit untuk dipahami. Tan Ajahn. Itulah inti dari mengajar. Kamu mau membuatnya jelas dan presisi dan mudah dipahami. Sehingga saya menghindari segala kata Pali. Karena bagi saya, ketika saya belajar, saya tidak belajar dalam bahasa Pali. Saya hanya mempelajari teks yang diterjemahkan. Umat awam. Saya biasanya mengulang kesa, loma, naka, danta, taco di sepanjang waktu sampai saya mulai mendapatkan kedamaian. Saya menyebutnya 5 kamathana. Apakah ini cara yang benar? Tan Ajahn. Jika itu dapat melenyapkan keinginanmu, maka itu benar. Jika itu tidak dapat melenyapkan keinginanmu, maka itu masih belum benar.
Tujuannya adalah untuk melenyapkan keinginanmu untuk tidak mau menjadi tua. Ketika kamu melihat pada rambutmu, kamu melihat bahwa akhirnya rambutmu akan menjadi putih dan kamu akan kehilangan rambut. Kamu mungkin menjadi botak pada akhirnya. Ketika kamu melihat pada kulit, kamu mungkin berpikir bahwa kulit tidaklah senantiasa seperti ini. Pada akhirnya, kulit itu akan berkerut, dan ketika kamu mati, mereka akan memasukkanmu ke dalam alat pembakaran, dan kamu akan terbakar. Inilah bagaimana kamu seharusnya melihat pada tubuh, untuk melihat bahwa inilah apa yang akan terjadi dan tidak ada hal yang kamu dapat lakukan untuk menghentikannya. Berpikirlah bahwa kamu bukanlah tubuh. Kamu adalah sekedar ia yang memiliki tubuh untuk sementara waktu. Kamu bukanlah pemilik sejati dari tubuh. Kamu tidak dapat memiliki tubuh selamanya. Pada satu titik, tubuh tidak akan membiarkanmu memiliki tubuh itu. Tubuh mau kembali ke 4 elemen. Jadi, inilah bagaimana kamu seharusnya melihat pada tubuh yang mana tidaklah kekal. Anatta artinya tidak ada diri di dalam tubuh. Tubuh itu sekedar elemen-elemen, atau tubuh itu sekedar 32 bagian. Dan dari manakah 32 bagian ini berasal? 32 bagian berasal dari makanan yang kamu makan, dari udara yang kamu hirup, dari air yang kamu minum, sehingga 32 bagian ini semua adalah elemen. Tidak ada satupun untuk diidentifikasi bahwa kamu ada di dalam tubuh ini. Itu adalah kebodohan batinmu. Pikiran memiliki kebodohan batin dan mengklaim saya sebagai diri saya. Dan kebodohan batin inilah yang menyebabkan kamu memiliki kemelekatan dan memiliki keinginan agar tubuh tidak lenyap, tidak menjadi sakit, tidak menjadi tua, tidak mati. Ketika kamu memiliki keinginan ini, kamu menciptakan stres di dalam pikiranmu. Kamu menciptakan penderitaan di dalam pikiranmu. Namun, jika kamu dapat melihat dengan kejernihan sejati bahwa tubuh bukanlah kamu, dan tidak ada satupun yang dapat menghentikan tubuh dari menjadi sakit, tua, dan mati, maka kamu cukup berhenti melawan, berhenti memiliki keinginan untuk tidak menjadi. Ketika kamu tidak memiliki keinginan sama sekali, maka pikiranmu akan menjadi damai. Itu seperti ketika kamu melihat pada tubuh orang lain, seseorang yang kamu tidak kenal. Bagaimana perasaanmu ketika tubuh orang lain menjadi sakit? Kamu tidak merasakan apa-apa, bukan? Karena kamu tidak memiliki hubungan sama sekali terhadap tubuh itu. Kamu tidak memiliki kemelekatan. Kamu tidak memiliki klaim terhadap tubuh itu. Namun, kamu memiliki klaim terhadap tubuh ini. Itulah masalahnya. Jadi, kamu harus melepaskan klaim terhadap tubuh ini. Kamu harus memisahkan pikiran dari tubuh ini. Kamu memandang tubuhmu layaknya sebuah mobil sewaan yang kamu sewa di bandara, dan ketika kamu menyelesaikan perjalananmu, kamu mengembalikan mobil tersebut ke perusahaan rental. Tubuh adalah seperti itu.
Tubuh adalah seperti sebuah mobil yang kamu sewa. Tubuh membawamu ke restoran-restoran, bioskop-bioskop, melakukan berbagai jenis aktivitas, tetapi akhirnya tubuh ini akan memburuk dan tidak akan lagi melayanimu. Ketika tubuh tidak dapat melayanimu, kamu mengembalikan tubuh ke pemilik aslinya, mengembalikannya ke 4 elemen. Namun, kamu tidak akan mampu melihat ini sampai kamu bermeditasi. Ketika pikiranmu berkumpul menjadi satu, pikiran akan berpisah dari tubuh untuk sementara waktu. Ketika pikiran menjadi terkumpul, pengetahuan tentang tubuh akan lenyap dari pikiran, sehingga kamu mengetahui bahwa pikiran dan tubuh tidaklah bersama. Mereka hanya bersama ketika pikiran keluar dari meditasi. Namun, ketika pikiran menjadi terkonsentrasi, menjadi satu, pikiran tidak melekat terhadap tubuh. Kamu kemudian mengetahui bahwa tidak ada masalah melepaskan tubuh tersebut. Kamu berpikir bahwa jika kamu melepaskan tubuh, kamu mungkin mengalami berbagai macam kesedihan atau kesengsaraan. Tetapi faktanya, ketika kamu melepaskan tubuh tersebut, kamu memiliki kedamaian pikiran. Kamu merelakan sesuatu yang kamu harus khawatirkan, harus jaga, dan begitu kamu merelakannya, kamu masih ada dan kamu bahagia tanpanya. Jadi, ketika kamu mengetahui ini, kamu dapat dengan mudah tidak melekat terhadap tubuh ketika kamu harus. Kamu harus bermeditasi untuk mendapatkan samatha ini, appana ini, atau jhana keempat. Itulah tempat yang kamu mau pikiran datangi. Karena dalam keadaan pikiran itu, pikiran tidak melekat terhadap segala hal. Pikiran tidak memiliki klaim atas apapun. Akan tetapi, keadaan ini hanyalah sementara. Kamu dapat berdiam dalam keadaan itu untuk sementara waktu. Dan setelahnya, kamu harus kembali dan pulang kembali ke tubuh. Ketika kamu pulang kembali ke tubuh, kamu harus senantiasa mengingatkan dirimu sendiri bahwa tubuh ini bukanlah kamu. Tubuh ini adalah sekedar pelayanmu. Kamu menjaga tubuh itu sebaik yang kamu bisa. Tetapi ketika kamu tidak dapat melakukannya lagi, kamu merelakannya pergi. Karena suatu hari, kamu harus merelakannya pergi. Jika kamu bersedia untuk merelakan tubuh itu pergi, kamu tidak akan menderita sakit atau stres mental sama sekali. Stres mental terjadi karena kamu melawannya. Kamu tidak mau merelakan tubuh itu pergi. Kamu melekat pada tubuh itu. Kamu harus melenyapkan kemelekatan ini, menghancurkan keinginan untuk tubuh tersebut ini. Kamu dapat melakukannya. Jika kamu terus mengajari pikiranmu, akhirnya kamu dapat melihat perbedaan antara melekati dan tidak melekati. Kamu akan menemukan bahwa kamu mendapatkan kedamaian pikiran ketika kamu tidak melekat terhadap tubuh. Dan kamu akan menemukan bahwa kamu mendapatkan stres ketika kamu melekat terhadap tubuh. Jadi, yang mana yang kamu pilih? Stres atau kedamaian pikiran? Saya pikir
Cukup untuk hari ini. Saya akan mempersilakan kalian semua pergi. Akhir dari Desana dan tanya jawab. Demikianlah saya selesai membacakan bagian 3 Umat Awam Asal Singapura dan Malaysia 14 November 2014. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari 4 orang yang membelakangi lensa sedang duduk bermeditasi di alam terbuka. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto lagi yang menunjukkan umat-umat sedang duduk mendengarkan ceramah atau sedang bermeditasi di sekitar Dhammasala di Khao Chion. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 4, Umat Awam Asal Malaysia, 17 Januari 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang